Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para pendengar di rumah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B ingin mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai psikologi positif dan psikologi budaya. Anggota kelompok kami terdiri dari Andi Desvita Aisyah Vivianti, yang kedua ada Andi Afifah Hidayah, yang ketiga Andi Adil, yang keempat Alif Maisar Rusiali, dan yang terakhir ada Rara Noviana Sari. Berikut penjelasan materinya. Baik, saya akan menjelaskan psikologi dan budaya. Seseorang lahir dan tumbuh dalam lingkungan budaya tertentu. Karakteristik budaya yang berbeda membentuk sifat psikologis dan kepribadian yang berbeda. Kepribadian masyarakat dengan segala keunikannya terbentuk di bawah pengaruh faktor kebudayaan, dan kebudayaan menjadi suatu sistem yang kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kepribadian masyarakat tersebut. Pada awal perkembangan psikologi sebagai ilmu yang mandiri, Wilhelm Wundt justru menyebutkan perlunya suatu psikologi yang memperhatikan budaya yang disebut psikologi Volcker. Hal ini berimplikasi pada perumusan teori dan prinsip umum yang bebas dari batasan budaya. Menurut Triandi, sampai tahun 1900-an, penelitian dalam ilmu psikologi justru sangat konsentris. Mereka memandang dirinya sebagai center of the world dan memandang suatu yang umum di daerahnya sebagai sesuatu yang baik, sementara yang berbeda sebagai sesuatu yang buruk. B. Latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, pusat perkembangan psikologis ada di beberapa kota di Amerika Selatan, dan disinilah masalah psikologi dan budaya mulai muncul, yaitu ketika psikologi Amerika dianggap universal, digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena psikologis yang terjadi di tempat lain selain di Amerika. Maraknya postmodernisme, feminisme, dan kritik tajam terhadap objektif psikologis juga mempengaruhi beberapa pengguna psikologi, termasuk penggunaan psikologi di Amerika Serikat. Dalam penelitian atau praktik psikoterapi, mereka meminta peserta atau klien untuk menjawab serangkaian pertanyaan tentang latar belakang etnis, ras, atau kebangsaan mereka. Menurut Seeley, beberapa psikologi Amerika mulai menggunakan variabel budaya sebagai variabel penelitian. Menggunakan metode yang biasa digunakan, mereka melakukan penelitian di belahan dunia dengan tujuan memperkuat universalitas teori yang ada. A. Pengertian dan tujuan. Psikologi lintas budaya merupakan studi mengenai persamaan dan perbedaan fungsi psikologis individu dalam berbagai kelompok budaya dan etnobudaya. Psikologi lintas budaya juga membahas tentang hubungan antara variabel psikologis, sosial kultural, ekologi, variabel biologis, dan mengenai perubahan yang terjadi pada variabel tersebut. Shiraf dan Levy mengemukakan bahwa terdapat bias yang berpotensi mengganggu objektivitas dalam melakukan penelitian mengenai psikologi lintas budaya, seperti bahasa. Bias-bias kognitif yang baiknya untuk dihindari antara lain Burnham effect, assimilation bias, representation bias, fundamental attribution error, self-fulfilling prophecy, dan lain-lain. Menurut Berry, Portingan, Segal, dan Dasen, terdapat tujuan utama dari lintas budaya, yaitu menguji kemampuan generalisasi dari teori psikologi yang ada, mengeksplor budaya lain agar diketahui variasi psikologinya dan budaya yang selama ini belum diketahui, mencoba mengintegrasi hasil dari penelitian lintas budaya dengan tujuan sebelumnya ke dalam psikologi yang sudah ada sehingga menjadi psikologi yang universal. B. Metode penelitian. Dalam memahami suatu fenomena yang terjadi, psikologi lintas budaya menggunakan dua pendekatan, yakni emik dan etik.
Pendekatan emik merupakan pendekatan yang mencoba memahami suatu fenomena dengan menggunakan metode dan teori yang sudah ada sebagai kriteria. Sedangkan pendekatan etik merupakan pendekatan yang mencoba untuk memahami fenomena dengan melihat sudut pandang individu yang mengalaminya. Metode penelitian yang biasa digunakan untuk melakukan penelitian psikologi lintas budaya biasa berupa metode kuantitatif dan kualitatif, tetapi yang sering kali digunakan adalah metode kualitatif. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai psikologi budaya. Tokoh terdepan dalam pengembangan psikologi budaya adalah Richard A. Sauder yang menurutnya psikologi merupakan ilmu yang berpusat pada makna atau proses pembentukan makna tersebut. Sedangkan makna merupakan produk dari budaya. Psikologi budaya meyakini bahwa manusia sejak lahir berada dalam kondisi yang tidak pasti, dan dari hal tersebut menghasilkan dorongan motivasi untuk selalu mencari makna dari eksistensinya serta menganggap budaya sebagai sumber makna yang sangat kaya. Tetapi dalam proses pencarian dan pembentukan makna tersebut bersifat interdependen, saling mempengaruhi antar manusia. Sauder dan Sullivan mengemukakan tujuan dari psikologi budaya adalah untuk menguji perbedaan fungsi psikologis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan etnis. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan psikologi indigenous. Menurut Jauda, awal mula munculnya psikologi indigenous ialah pada tahun 1960, yang dimana pada masa itu terdapat beberapa pakar psikologi di Filipina yang mengkritik hegemoni dan kolonialisasi psikologi barat dan mengupayakan indigenization. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Alwood dan Berry pada tahun 2006, sejarah perkembangan psikologi indigenous juga terdapat di beberapa negara lainnya, antara lain di Cina dengan nama Chinese Psychology yang berkembang pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya Cao Shu Yang. Kemudian ada di New Zealand dengan tokoh pentingnya Mason Dury yang meneliti masyarakat Maori. Kemudian ada India yang disebut Indian Psychology yang muncul pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya Jai B.P. Sinha. Kemudian ada di Kanada yang mulai berkembang pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya John Berry, dan terakhir di Filipina atau yang biasa disebut Psikolohiang Filipino atau Filipino Psychology yang mulai berkembang pada tahun 1971 dengan tokoh utamanya Virgilio G. Enriquez. Kemudian perbandingan psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi indigenous. Untuk dari segi tujuan ruang lingkup dan fokus yang menjelaskan perbandingan antara psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi indigenous sebagai berikut. Untuk tujuannya, psikologi lintas budaya bertujuan untuk membangun psikologi yang universal, sementara psikologi budaya bertujuan untuk membangun sistem yang disebut culture bound, dan psikologi indigenous bertujuan untuk membangun psikologi monokultural, cross-kultural, dan jika memungkinkan universal. Kemudian dilihat dari ruang lingkupnya, psikologi lintas budaya merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream. Psikologi budaya yang ruang lingkupnya merupakan perkawinan dari ilmu psikologi dan antropologi. Sementara psikologi indigenous, ruang lingkupnya bisa meliputi kedua ruang lingkup di atas. Kemudian dilihat dari fokus dari ketiganya, psikologi lintas budaya lebih mengutamakan penelitian mengenai persamaan psikologis dan perilaku daripada perbedaannya. Sementara psikologi budaya lebih mengutamakan penelitian perbedaan psikologis dan perilaku daripada persamaan. Dan psikologi indigenous tidak memiliki keinginan terhadap kedua hal yang menjadi fokus dari dua psikologi lainnya. Perbandingan antara psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenous menurut orientasi teoritis dan perspektif metodologis. Psikologi lintas budaya menurut orientasi teoritis yaitu seperti ilmu alam, perilaku merupakan gejala dari proses psikologis yang bersifat universal, budaya dan perilaku merupakan dua hal yang terpisah, proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan sesuatu yang terpisah, konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan
bebas dari unsur budaya dan penjelasan universal lebih diutamakan. Adapun psikologi budaya, seperti ilmu budaya dan humaniora, perilaku memiliki eksistensinya sendiri. Budaya dan perilaku merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan suatu konstelasi. Konsep-konsep psikologi dan perilaku didefinisikan konteks bound dan penjelasan terbatas pada konteks budaya tertentu lebih diutamakan. Adapun psikologi indigenous, jika dibandingkan dengan kedua psikologi di atas, psikologi indigenous lebih fleksibel dan menerima kedua hal yang menjadi perbedaan antara psikologi lintas budaya dan psikologi budaya. Psikologi lintas budaya menurut perspektif metodologis yaitu pembandingan lintas budaya, kemiripan budaya mengenai konsep, konstruk, dan pengukuran sebagai dasar pembandingan, strategi etik lebih menyukai metode kuantitatif, tingkatan analisis dilakukan pada dua variabel terpisah, pengamat yakin tidak berpengaruh pada fenomena, konsep ditentukan berdasarkan kepakaran peneliti, target penelitian adalah sampel yang mewakili, dan subjek sebagai sumber informasi. Psikologi menurut perspektif metodologi sendiri itu ada analisis monokultural dan lintas budaya, tidak ada asumsi, strategi etik lebih menyukai metode kualitatif dan interpretif, tingkatan analisis dilakukan pada sistem budaya, pengamat diyakini akan berpengaruh pada fenomena, konsep ditentukan oleh pandangan subjek penelitian, target penelitian adalah kasus khusus dan kasus khusus sebagai objek pengamatan. Adapun psikologis indigenous menurut perspektif metodologis yaitu analisis monokultural dan lintas budaya, tergantung pada perspektif teoritis dan metodologis. Monokultural, strategi etik, cross kultural, strategi etik, bisa menggunakan kualitatif, interpretif, dan kuantitatif. Kedua tingkatan analisis pada psikologi lintas budaya dan psikologi budaya bisa diterima. Kedua bentuk berpengaruh pengamat terhadap fenomena pada psikologi lintas budaya dan psikologi budaya bisa diterima. Konsep ditentukan baik oleh peneliti maupun subjek peneliti. Target penelitian bisa menggunakan sampel yang diwakili dan bisa juga kasus khusus. Subjek sebagai sumber informasi dan kasus khusus sebagai objek pengamatan bisa diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi positif. Yang pertama, apa sih tujuan dan fokus penelitian psikologi positif? Di sini Marty A. P. Seligman memperkenalkan idenya mengenai psikologi positif pada tahun 1998, yaitu ketika beliau memberikan pidato pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA. Nah, Seligman di sini juga menyampaikan bahwa idenya ini mengubah orientasi psikologi dari yang awalnya lebih fokus pada kekurangan psikopatologi menjadi lebih fokus pada kekuatan dan kehidupan positif. Tujuan utama dari psikologi positif tersebut adalah untuk mempercepat perubahan dalam psikologi dari yang dikuasai untuk memperbaiki hal buruk menjadi psikologi yang membangun kualitas terbaik dalam kehidupan atau untuk mengidentifikasi, meningkatkan kekuatan dan keutamaan manusia sehingga kehidupan yang berharga dapat memungkinkan individu untuk maju. Kemudian Seligman lebih lanjut lagi mengemukakan bahwa psikologi bukan hanya studi yang berfokus mengenai penyakit, kelemahan dan kekuatan, tetapi akan psikologi juga membahas tentang pekerjaan, pendidikan, insight, cinta, pertumbuhan dan permainan. Kemudian kita lanjut di bagian B, tokoh-tokoh psikologi positif. Yang pertama itu ada Martin A. P. Seligman tahun 1942 sampai sekarang. Nah, di sini Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942. Beliau dipilih sebagai presiden dari American Psychology Association pada tahun 1998. Beliau terkenal dengan learner helplessness teori dan psikologi positifnya. Kemudian salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klasifikasi karakter Strange yang ditulis bersama Christopher Peterson. Nah, keduanya mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming dengan berbagai pakar. Kemudian mempresentasikannya dalam berbagai konferensi serta melakukan survei terhadap literatur yang berhubungan dengan good karakter baik pada ilmu psikiater, filsafat, psikologi dan lain-lainnya.
Kemudian Seligman dan Peterson ini menyusun beberapa nilai keutamaan yang bisa menjadi dasar bagi pengembangan psikologi positif yang biasa disebut dengan value in action atau VIA. Di sini menurutnya terdapat 24 kekuatan karakter yang bersifat tidak eksekutif dan belum lengkap dan terbagi menjadi 6 kluster nilai keutamaan, yaitu wisdom and knowledge, courage, humanity, justice, temperance, dan transcendence. Kita beralih ke tokoh kedua, yakni Mihaly Csikszentmihalyi tahun 1934 sampai sekarang. Nah, Csikszentmihalyi ini adalah psikologi berkebangsaan Hongaria yang memiliki perhatian lebih terhadap topik-topik mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Yang pertama ada kebahagiaan. Menurutnya Csikszentmihalyi itu kebahagiaan merupakan bagian penting dari keberadaan manusia karena manusia selalu berusaha untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut. Seperti yang dikatakan Aristoteles, semua yang dilakukan manusia pada akhirnya adalah tentang kebahagiaan. Kemudian Csikszentmihalyi memberikan saran agar tidak cemas dan tertekan dalam mengejar kebahagiaan, kita harus mandiri dan tidak kewalahan serta memberi perhatian lebih terhadap reward dan punishment. Untuk mencapai kemandirian tersebut, Csikszentmihalyi menyebutkan 2 strategi. Yang pertama, mencoba membuat kondisi eksternal sesuai dengan tujuan kita, dan yang kedua, kualitas hidup juga dapat ditingkatkan dengan mengubah cara kita mengalami keadaan eksternal agar sesuai dengan tujuan kita. Yang kedua ada flow. Nah, flow di sini merupakan kondisi yang dialami individu ketika sedang fokus, larut, dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Saat itu, kesadaran individu seakan hilang, waktu terasa cepat berlalu, dan memfokuskan diri secara penuh terhadap tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian Csikszentmihalyi mengemukakan bahwa pengalaman flow merupakan pengalaman yang menyenangkan karena secara intrinsik memang suatu yang menyenangkan, seperti mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan pribadi, menyelesaikan tantangan dan kesulitan yang ada, konsentrasi dan larut dalam suatu tugas, merasa berkembang dan mengendalikan situasi memang suatu pengalaman yang secara intrinsik adalah hal yang menyenangkan. Pengalaman flow juga banyak memiliki dampak positif bagi individu seperti kreativitas, pengalaman puncak, produktivitas, menurunnya tingkat stres, berkembangnya bakat yang dimiliki, dan pemulihan klien dalam teknik psikoterapi. Kemudian lebih lanjut lagi, Csikszentmihalyi mengemukakan bahwa flow berkaitan dengan emosi, di mana terdapat 2 emosi yang muncul, yakni emosi negatif dan positif, di mana emosi negatif ini akan menimbulkan psychic entropy, yaitu gangguan kesadaran yang menyebabkan individu tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu hal. Sedangkan emosi positif menimbulkan psychic entropy, yaitu ketika energi mengalir secara bebas dan penuh saat mengerjakan tugas. Ketika individu dihadapkan dengan emosi negatif seperti takut, depresi, ataupun cemas, umumnya si individu tersebut akan mengalami yang namanya psychic entropy negatif. Nah, cara dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hal yang membuat diri sendiri nyaman atau bahagia, seperti berlibur, ke pantai atau gunung, berbelanja, nonton TV, mendengar musik, berolahraga, dan membaca buku. Nah, flow memiliki perbedaan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan mungkin terjadi dalam keadaan individu yang sedang flow. Csikszentmihalyi mengemukakan bahwa individu dengan kondisi flow lebih terfokus pada tugas yang sedang dihadapi, sedangkan individu yang sedang bahagia itu lebih terfokus pada dirinya sendiri. Nah, kebahagiaan ada kalanya diperoleh pasca flow, tapi untuk beberapa kebahagiaan tidak terjadi tanda diawali flow sama sekali. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf jika didapatkan kesalahan dalam pemaparan materi. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.